Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, saya coba baca dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman Tuhan. Sebagai orang percaya, kita semua pasti merindukan supaya pemberitaan Injil Kristus sungguh nyata berhasil di dalam dunia ini. Orang percaya menghabiskan waktu, tenaga pikiran untuk merumuskan dalil bagaimana supaya Injil Kristus sungguh berhasil di dunia ini. Tapi melalui khotbah hari ini, mari kita belajar dari apa yang telah dialami jemaat mula-mula, di mana jemaat ini adalah jemaat yang menerima Injil Kristus sungguh hidup berkuasa dalam kehidupan mereka. Mereka adalah kumpulan orang percaya yang hidup sehati sepikir, satu komunitas yang sungguh-sungguh hidup di dalam pengendalian Roh Kudus, di dalam firman yang sungguh-sungguh mereka hidupi dan imani, dan bahkan mereka mempraktekkannya nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan itu boleh terbukti sangat nyata bahwa bukan hanya sejiwa, sehati, tapi kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Orang-orang percaya ini menjual rumahnya, menjual tanahnya untuk kepentingan bersama. Kemudian dibawa dan diletakkan di kaki para rasul-rasul. Injil Kristus sungguh terbukti berhasil dalam kehidupan jemaat ini, komunitas ini. Komunitas yang sungguh-sungguh hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Orang-orang percaya yang hidup menetap di dalam Tuhan melalui pemberitaan Injil Kristus yang diberitakan oleh para murid Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka telah menerima pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, para murid memberitakan Injil Kristus dengan luar biasa melalui pertolongan Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus, sehingga Injil Kristus sungguh-sungguh diterima oleh banyak orang, dan banyak orang menjadi percaya dan menerima Kristus menjadi juru selamat mereka. Dan itu sangat terbukti. Injil yang telah diterima oleh orang percaya, kumpulan jemaat mula-mula, sungguh
dihidupi oleh mereka dalam kehidupan keseharian mereka. Mereka sehati sepikir di dalam perkumpulan dalam doa. Ada komunitas yang sungguh-sungguh bersatu menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Mereka menerima energi yang sama melalui Roh Kudus, melalui firman Tuhan, melalui pemberitaan Injil Kristus, terutama tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan oleh para murid Tuhan Yesus Kristus. Kumpulan orang-orang percaya ini, jemaat mula-mula, menjadi duplikat Kristus, menjadi duta-dutanya Tuhan, menunjukkan hidup di dalam kasih melalui keteladanan yang telah mereka dengar dari pemberitaan Injil yang diberitakan oleh para murid, kesaksian dari para murid Tuhan Yesus Kristus dan orang-orang percaya lainnya, bagaimana Tuhan menyerahkan hidupnya seutuhnya. Keagungan kasih sepanjang sejarah diberikannya kepada seluruh dunia ini, supaya umat manusia menjadi hidup dan memperoleh hidup. Tidak lagi hidup dalam kedagingan yang membawa kepada kematian, tapi hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, dalam kehidupan baru yang diberikan oleh Yesus melalui kebangkitannya. Supaya setiap orang percaya sungguh-sungguh hidup baru di dalam kasih yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah yang dihidupi oleh jemaat mula-mula, suatu komunitas yang luar biasa, yang sungguh terikat pada Kristus. Dan mereka sungguh-sungguh menerima pengajaran dari para murid dengan iman percayanya yang luar biasa. Dan itu sungguh-sungguh hidup dalam keseharian mereka. Mereka saling membantu satu dengan yang lain. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Mereka saling memperdulikan satu dengan yang lain. Tidak ada di antara mereka yang hidup menurut kepentingan pribadi mereka masing-masing. Tapi mereka semua hidup dalam keutuhan tubuh Kristus. Mereka semarga di dalam Kristus. Mereka sehati sejiwa di dalam Kristus melalui pimpinan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan mereka. Mereka sungguh menerima Injil Kristus melalui hati mereka yang sungguh menjadi tanah yang baik, sehingga Injil itu berbuah banyak dan dibuktikan dalam kehidupan keseharian mereka. Mereka pribadi lepas pribadi menjadi hidup sebagai kasih, sebagaimana Kristus adalah kasih dan telah memberikan kasihnya kepada dunia ini. Dan Tuhan menginginkan setiap orang percaya menjadi kasih di dunia ini, menjadi duplikatnya, menjadi serupa dengan Dia melalui hidup di dalam kasih yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Dia telah memberikan teladan yang pertama, supaya setiap orang percaya meneladani yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, mengorbankan dirinya supaya umat manusia memperoleh kehidupan dan hidup dalam kehidupan yang sebenar-benarnya, bukan lagi dipimpin oleh kedagingan, bukan lagi melulu memikirkan kepentingan pribadi masing-masing, tapi sungguh-sungguh masing-masing memberikan hidupnya kepada orang lain menjadi kehidupan. Dan itulah sesungguhnya kehidupan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada orang percaya setelah dia mengalami kematian dan bangkit dari kematian, supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan dalam standarnya Tuhan, bukan lagi menurut kedagingan kita, bukan lagi menurut standar dunia ini, tapi kita dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita sungguh-sungguh menjadi hidup dan memberi kehidupan kepada dunia ini. Apa yang membuat kehidupan kekristenan
jemaat mula-mula menjadi berhasil dan sungguh sangat luar biasa. Mereka menerima Injil Kristus dengan sungguh benar. Mereka sejiwa, sehati, sungguh-sungguh hidup di dalam pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus yang sungguh berkuasa dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Mereka memiliki Kristus dalam kehidupan mereka, sehingga mereka memiliki kepenuhan di dalam Kristus, di dalam kasih Kristus, sehingga mereka memperoleh kasih karunia secara melimpah. Dan kasih yang melimpah inilah yang diberikan oleh mereka kepada sesamanya manusia. Sehingga mereka mau dengan rela ikhlas menjual rumahnya, menjual tanahnya, dan menyerahkan hasil penjualan dari tanah atau rumahnya itu diberikan kepada para rasul, dan rasul-rasul dipercaya untuk membagikan seturut dengan keperluan masing-masing dari kumpulan jemaat ini. Ini yang harus kita pelajari. Miliki Kristus dan pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tanpa pimpinan Roh Kudus, tanpa tuntunan Roh Kudus, tanpa hidup di dalam Roh, kita tidak akan pernah mengalami kepenuhan kasih di dalam Kristus. Melalui kehidupan kita dipimpin oleh Roh, Rohlah yang menaruh kasih Kristus di dalam hati kita secara melimpah. Dan inilah yang kita berikan kepada sesama kita. Jadi tanpa Kristus, tanpa Roh, sesungguhnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa memberi dari apa yang tidak kita miliki. Tapi ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam firman Injil Kristus, kita imani dan kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus, kita menetap di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, sehingga melimpah kasih karunia di dalam diri kita. Itulah yang kita berikan kepada orang lain. Kepenuhan kita di dalam Kristus, kepemilikan kita yang penuh di dalam Kristus melalui Roh Kudusnya yang ada dalam diri kita, itulah yang kita bagikan kepada orang lain, menjadi kehidupan, menjadi kasih. Sehingga Injil Kristus yang kita terima itu menjadi berbuah dalam kehidupan keseharian kita. Jika hari ini kehidupan gereja menjadi tumpul di dalam kasih, kehidupan orang-orang percaya walau telah lama menerima pemberitaan Injil Kristus dalam hidupnya, tetapi sangat tidak menunjukkan hidup dalam kasih, malah menunjukkan hidup terbalik, bukan seperti yang diinginkan oleh Yesus. Mari kita belajar dari apa yang telah ditunjukkan oleh jemaat mula-mula. Mereka berhasil dalam Injil dan berbuah banyak karena mereka menetap di dalam Kristus, hidup di dalam pimpinan Roh. Firman sungguh-sungguh berkuasa dalam kehidupan mereka, dan itu berbuah dalam keseharian mereka. Mereka bukan hanya hidup di dalam doa dan persekutuan, tapi dalam kasih sehari-hari, dalam praktek hidup sehari-hari. Mereka buktikan nyata kasih Kristus dalam komunitas mereka, dalam kehidupan mereka di dunia ini. Mereka sungguh berhasil berdiri pribadi lepas pribadi, menjadi wakilnya Tuhan, dutanya Tuhan, menjadi duplikatnya Tuhan, menjadi kasih di dunia ini. Dalam kehidupan keseharian jemaat mula-mula, ini yang sangat penting kita pelajari. Kita harus mau hidup
dipimpin oleh Roh Kudus, menetap berakar dan dibangun dalam keimanan kita kepada Kristus melalui penerimaan Injil Kristus yang sungguh sangat kita imani dan sungguh hidup dalam kehidupan pribadi kita lepas pribadi. Dan ketika kita mengalami kelimpahan kasih karunia di dalam Tuhan, inilah yang melimpah menjadi kasih kepada sesama manusia melalui diri kita. Kita juga menjadi duplikatnya Tuhan, menjadi kasih dalam kehidupan kekristenan kita di dunia ini. Sebab sejatinya fungsi kita adalah sebagai perwakilannya Tuhan di dunia ini, menjadi kasih, menjadi kebaikan di dunia ini. Kehidupan yang dipimpin oleh kedagingan kita telah dimatikan, dipakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib, dan kita diberi hidup baru di dalam kasih, di dalam kebaikan. Sebagaimana Kristus mengajarkan kita, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini hidup baru yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita hidup baru dipimpin oleh Tuhan melalui Roh-Nya. Dipimpin oleh Roh, bukan lagi dipimpin oleh kedagingan. Sebab melalui pimpinan Roh Kudus dalam diri kita, maka kita akan terus meneladani apa yang telah diberikan oleh Kristus kepada dunia ini. Hidupnya, darahnya yang kudus, seutuhnya diberikannya sebagai tanda kasih-Nya kepada dunia ini. Dan Tuhan menginginkan kita orang-orang percaya meneladani apa yang telah diberikan oleh Kristus, supaya kita memberi hidup kepada dunia ini. Tentu ini harus melalui kuasa dari tuntunan Roh Kudus. Sebab tanpa pimpinan Roh Kudus, tanpa Tuhan, tanpa kepenuhan Tuhan di dalam diri kita, kita tidak akan pernah menjadi kasih di dunia ini, menjadi kebaikan di dunia ini. Dan ini yang telah dimenangkan oleh Tuhan di kayu salib, bahwa bukan kedagingan kita lagi yang memimpin kehidupan kita. Kedagingan yang menuntut kita supaya mementingkan diri kita sendiri, hidup dalam keegoisan, tanpa pernah peduli dengan orang lain. Tapi yang penting adalah aku, bagaimana dengan aku, bagaimana aku memiliki ini dan itu, bagaimana aku bisa memiliki banyak di sana dan di sini. Itulah kekuatan dari kedagingan. Tapi melalui salib, Tuhan telah memenangkan kita, mematikan kedagingan kita, dan memberikan kita hidup baru di dalam kasih. Dan inilah yang ditunjukkan dan disaksikan oleh jemaat mula-mula ketika mereka menerima Injil Kristus, terutama tentang kematian dan kebangkitannya Tuhan Yesus Kristus, penyerahan kasih-Nya Kristus kepada dunia ini. Mereka menjadi percaya dan beriman, dan mereka sungguh-sungguh menerima kasih Kristus itu. Dan mereka meneladani, mereka menjadi kasih di dunia ini, memberikan kehidupan mereka, rela berkorban, rela memberi dari apa yang mereka miliki, supaya karya Kristus terus berlanjut di dunia ini. Sebab mereka sadar, jemaat mula-mula sadar, bahwa mereka adalah perwakilan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan, duplikatnya Kristus. Kristus telah memberikan hidupnya menjadi kasih di dunia ini. Dan jemaat mula-mula memahami itu dengan benar, bahwa karya Kristus harus dilanjutkan. Mereka harus menjadi duplikatnya Kristus, dutanya Tuhan di dunia ini, menjadi kasih, rela berkorban, memberi dari apa yang mereka miliki, supaya dunia ini terus semakin baik, dan supaya dunia ini menjadi hidup, dan supaya orang lain yang menyaksikan kehidupan mereka yang sungguh-sungguh adalah kasih, melihat
Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi surat-surat Kristus yang sungguh-sungguh boleh dilihat oleh dunia ini dari kehidupan mereka yang sungguh-sungguh penuh dengan kasih, penuh dengan kebaikan, peduli dengan orang lain, memberi hidupnya dan menjadi kehidupan kepada orang lain. Inilah hidup baru yang sesungguhnya. Kita menjadi kebaikan di dunia ini. Orang-orang percaya menjadi kasih di dunia ini. Sebagaimana Tuhan telah memberikan hidupnya, kasihnya kepada seluruh dunia ini. Bukankah kita ini adalah pengikut Kristus? Dengan pengertian supaya kita juga serupa dengan Kristus, meneladani dan meniru, menghidupi apa yang telah diberikan oleh Kristus, ditunjukkan oleh Kristus kepada dunia ini. Kita adalah pengikut Kristus. Kita bukan pengikut dunia ini. Kita adalah pengikut Kristus. Mari belajar dari apa yang telah dilakukan dan dihidupi oleh jemaat mula-mula. Mereka sungguh-sungguh menghidupi dari apa yang telah diteladankan oleh Kristus. Mereka sungguh-sungguh menjadi duplikatnya Tuhan, meneladani apa yang telah diteladankan oleh Kristus, di mana Kristus menjadi kasih di dunia ini, mengorbankan dirinya sepenuhnya untuk menjadi kasih di dunia ini, untuk menjadi kebaikan di dunia ini, untuk menjadi kehidupan baru di dunia ini, supaya manusia tidak lagi hidup dalam kegelapan dunia ini, dalam ketidaktaatan, dalam ketidakbenaran, dalam kebencian. Tetapi orang-orang di dunia ini sungguh-sungguh hidup baru di dalam Tuhan, di dalam kebaikannya Tuhan, di dalam kasihnya Tuhan, melalui kematiannya di kayu salib, dan dia mengalami kebangkitan untuk memberikan kita hidup, untuk memberikan kita kelimpahan, sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita di dunia ini. Inilah saatnya bagi kita memutuskan untuk mengalami Kristus sungguh nyata berkuasa dalam kehidupan kita, sehingga kita dicurahkan kasih-Nya melalui Roh Kudus-Nya, dan kita mengalami kepenuhan di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Dan kasih inilah yang kita berikan kepada orang lain. Ini saatnya kita berkomitmen untuk mengalami Kristus sungguh-sungguh nyata hidup berkuasa dalam kehidupan keseharian kita, sehingga Kristus sungguh-sungguh ada di dalam diri kita melalui Roh-Nya, dan melalui Roh Kudus kasih-Nya ada melimpah dalam kehidupan keseharian kita. Dan inilah yang kita berikan kepada sesama manusia. Selama kita tidak pernah memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus yang berkomitmen, yang mengalami Kristus sungguh-sungguh nyata berkuasa dalam kehidupan keseharian kita, kita tidak akan pernah menjadi seorang dutanya Tuhan, duplikatnya Tuhan, menjadi kasih di dunia ini. Sebab tanpa Tuhan, kita tidak akan pernah menjadi kebaikan dan menjadi kasih di dunia ini. Sama seperti yang dialami oleh jemaat mula-mula, mereka mengalami Kristus sungguh nyata dalam kehidupan mereka, dalam keseharian mereka. Mereka menerima Kristus sungguh-sungguh nyata berkuasa melalui Roh Kudus yang ada dalam kehidupan mereka, sehingga mereka melimpah dalam kasih karunia. Dan inilah yang menggerakkan, dipraktekkan mereka dalam kehidupan keseharian mereka. Mereka sungguh-sungguh menunjukkan hidup kasih, kebaikan dalam kehidupan keseharian mereka. Tidak ada satu orang pun di antara jemaat mula-mula yang hidup mementingkan dirinya sendiri,
tapi semua mereka masing-masing berlomba-lomba untuk menjadi kebaikan dan untuk menjadi kasih dengan membagikan dari apa yang mereka miliki, dan itu menjadi hidup yang sungguh luar biasa. Di mana ada kasih, di situ sungguh nyata Tuhan berkuasa. Di mana ada Tuhan, disitulah kasih sungguh terbukti nyata dalam kehidupan manusia. Yesus telah memberi teladan bagi kita dengan memberi hidupnya, memberi kasihnya yang agung kepada dunia ini. Dan inilah teladan yang harus kita teladani, kita hidupi sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan dari kehidupan lama kita, bukan lagi dipimpin oleh kedagingan kita, manusia lama kita, di mana ketika kita dipimpin oleh kedagingan kita, manusia lama kita, maka kita menjadi orang yang sangat egois, yang hanya mementingkan kepentingan kemanusiaan kita, keinginan-keinginan duniawi kita. Dan itu boleh terbukti nyata dalam kehidupan dunia ini. Ketika manusia dipimpin oleh kedagingannya, manusia lamanya, nafsu kedagingannya, maka yang dipikirkannya adalah bagaimana dirinya yang telah memiliki banyak harta kekayaan di dunia ini, tetapi selalu terus ingin mengumpulkan lebih banyak, menggenggam lebih banyak. Dia pikir dengan dia semakin lebih mengumpulkan banyak, menggenggam lebih banyak, disitulah letak kebahagiaannya di dunia ini. Padahal bukan. Ketika kita hidup di dalam pimpinan daging, kita tidak akan pernah menjadi seorang yang puas sehingga kita menjadi orang yang berbahagia di dunia ini. Tapi kita akan terus haus dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Terus haus, terus mencari, terus ingin menggenggam lebih banyak, ingin mengumpulkan lebih banyak. Tapi ketika kita hidup baru di dalam pimpinan roh yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, rohlah yang menuntun kita, membimbing kita, memberikan kita hikmat supaya kita sungguh-sungguh meniru dan meneladani apa yang telah diteladankan oleh Kristus. Dia menjadi kasih, mengorbankan dirinya untuk menjadi kasih, kehidupan dan kebaikan di dunia ini. Sebagai pengikut Kristus, itulah yang sepatutnya harus kita tiru, harus kita teladani, bukan menggenggam kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan menjadi bagian dari kehidupan kita, tapi bagaimana kita menyerahkan hidup kita, memberikan hidup kita, memberikan apa yang telah menjadi milik kita melalui kepenuhan kita di dalam Kristus, melalui Roh Kudus. Itulah yang menuntun kita pada kehidupan baru yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam kasih dan memberi kehidupan kita dan apa yang telah menjadi bagian milik kita di dunia ini untuk menjadi kebaikan dan untuk menjadi kebahagiaan dari orang lain. Dan mari kita buktikan dan belajar. Semakin kita memberikan hidup kita kepada orang lain, semakin kita mengasihi orang lain, semakin kita mau memperdulikan orang lain, memikirkan kebutuhan orang lain, disitulah letak kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Disitulah letak kehidupan, kesukacitaan kita yang sesungguhnya. Ketika kita mau memberi kehidupan kepada orang lain dari apa yang dilimpahkan dan dipenuhkan oleh Tuhan kepada kita, itulah yang kita berikan. Selama kita tidak mau bermitra dengan Tuhan, tidak mau dipimpin oleh Tuhan melalui rohnya di dalam kehidupan kita, kita akan dipimpin oleh kedagingan kita. Dan kita menjadi orang
yang tidak pernah memberikan kehidupan kita kepada orang lain. Tapi kita akan terus hidup mementingkan diri kita sendiri. Kedagingan kita akan selalu mengatakan, akulah, bagaimana dengan aku, bagaimana dengan aku, tanpa pernah memikirkan bagaimana dengan kehidupan orang lain, bagaimana melakukan kebaikan kepada orang lain, bagaimana hidup berbagi kepada orang lain, bagaimana mengasihi hidup orang lain. Kita harus berperang sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang telah menerima Injil kabar baik Yesus Kristus. Sesungguhnya kita harus turut berperang memerangi hidup dalam keegoisan. Dan kita harus sengaja untuk memutuskan diri kita pribadi lepas pribadi melalui pimpinan Roh Kudus, melalui tuntunan Tuhan yang ada dalam diri kita, supaya kita dengan sengaja dan dengan sadar memutuskan diri kita pribadi lepas pribadi untuk membawa kehidupan, untuk menjadi kasih di dunia ini, dan sungguh-sungguh kita praktekkan dalam kehidupan keseharian kita. Kadang-kala orang berkata, jika engkau tidak bisa membantu, jangan mengambil. Tapi saya mau mengatakan, jika kita tidak bisa memberi dari apa, harta atau uang yang tidak kita miliki, berilah dari apa yang ada pada diri kita. Kita memiliki kasih ketika kita memiliki Kristus dalam hidup kita. Berilah kepedulian kepada orang lain melalui sentuhan kasih kita, melalui senyuman kita. Berilah kasih kepada orang lain melalui dorongan semangat, melalui perkataan kita yang sungguh-sungguh mengandung kasih. Jauhkan diri kita dari perkataan yang suka menghakimi. Jauhkan diri kita dari perkataan yang suka mematahkan semangat orang lain. Jauhkan diri kita dari perkataan yang suka menyudutkan orang lain. Bukankah kasih itu menutupi banyak kesalahan? Banyak hal yang boleh kita lakukan jika kita tidak memiliki harta dan kekayaan, tapi melalui kehidupan kasih yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, melalui kehidupan kita, melalui cara kita memperlakukan orang. Itu adalah kasih. Sebab dunia ini sesungguhnya membutuhkan kita, orang-orang percaya yang telah menerima Injil Kristus, menerima kasih Kristus, untuk memberikan sentuhan kasih kepada dunia ini. Sebab banyak orang yang tidak bisa tersenyum hari ini melalui kesulitan-kesulitan hidup yang dialaminya, melalui perlakuan orang per orang di dunia ini yang tidak bisa memperlakukan sesama manusianya dengan utuh. Kita terpanggil sebagai duplikatnya Tuhan menjadi kasih di dunia ini. Supaya kita sungguh-sungguh menjaga perkataan kita, supaya setiap perkataan kita adalah perkataan kasih yang membuat orang hidup. Supaya perkataan kita menjadi ucapan kasih yang membuat orang tersenyum dan bersuka cita. Bukankah selama ini kita sering mengungkapkan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan kritik yang menjatuhkan kehidupan orang lain dan lain sebagainya yang sama dengan itu? Jika kita katakan kita tidak bisa memberi dari apa yang kita miliki, tapi dari karakter, dari perkataan, dari sikap kita bisa menjadi kasih di dunia ini. Dari cara kita hidup, memperlakukan orang sungguh-sungguh seutuhnya sebagai manusia pribadi ciptaan Tuhan, kita harus belajar untuk bersikap dengan baik kepada setiap orang, tetap menjadi kebaikan kepada setiap orang. Bahkan tugas kita lebih daripada itu. Walau dunia ini memperlakukan kita tidak baik, tanggung jawab kita sebagai kasih di dunia ini, sebagai pengikut Kristus adalah, walau orang memperlakukan kita tidak baik, Alkitab mengatakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, dengan kasih. Itu telah diteladankan oleh Kristus lebih dahulu. Dan Kristus menginginkan kita meniru, meneladani apa yang telah dilakukan oleh Kristus. Sangat banyak hal
yang boleh kita lakukan dari setiap perjalanan kehidupan kita di dunia ini, supaya kita sungguh-sungguh adalah kasih dan kebaikan di dunia ini, sebagaimana Kristus mendirikan kita di dunia ini supaya menjadi kebaikan, supaya menjadi garam dan terang dunia, supaya menjadi surat-surat Kristus, supaya menjadi Alkitab yang terbuka, yang dilihat dan dibaca oleh dunia ini, dan melalui perilaku, karakter, perkataan, tindakan kita di dunia ini, orang boleh berkata, dia adalah sungguh anak Tuhan yang memiliki etiket yang sangat baik. Sehingga orang-orang menjadi turut memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita, melalui buah dari Injil yang kita tunjukkan kepada dunia ini. Jadi tidak cukup lagi kita hanya pergi ke gereja untuk menerima pengajaran dari Injil Kristus, kemudian setelah pulang dari gereja, kita tidak melakukan apapun dari hal yang harus kita lakukan. Bukankah kita sungguh sudah banyak memperoleh pengajaran tentang kasih dan bagaimana menjadi kasih di dunia ini? Kita tidak cukup lagi hanya menerima pengajaran tentang kasih, kemudian kita pulang dari gereja tanpa berbuat apa-apa. Alkitab kita mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Tuhan menginginkan kita sungguh-sungguh hidup seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mereka sungguh tekun di dalam firman Tuhan, tekun dalam pelayanan, tekun dalam persekutuan, tekun di dalam doa, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Tapi mereka menghasilkan buah melalui praktek kehidupan keseharian mereka, menjadi kasih di dunia ini, menjadi kebaikan di dunia ini. Mereka sungguh meneladankan apa yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka sungguh menjadi duplikat-duplikatnya Kristus di dunia ini. Dan semua orang percaya sesungguhnya adalah terpanggil dan bertanggung jawab untuk menjadi duplikat-duplikatnya Kristus di dunia ini. Menjadi kasih dan menjadi kebaikan di dunia ini. Dan ini boleh kita lakukan ketika kita sungguh-sungguh berkomitmen mengalami Kristus sungguh nyata hidup berkuasa dalam kehidupan kita melalui rohnya yang ada dalam diri kita. Dan itulah yang menuntun, memimpin, membimbing dan berbicara kepada kita untuk menjadi kasih dan kebaikan di dunia ini. Sebab tanpa Kristus kita tidak akan pernah mampu melakukan apa-apa, kebaikan dan kasih di dunia ini. Tanpa kita bermitra, bekerja sama dengan Tuhan melalui rohnya dalam diri kita, kita tidak akan pernah menjadi kebaikan. Kita tidak akan pernah mampu menjadi duplikatnya Tuhan di dunia ini. Kita harus berakar di dalam Tuhan, bertumbuh beriman dengan teguh di dalam Tuhan. Dan melalui ketika kita sungguh-sungguh tetap berada di dalam Kristus, kasih-Nya dicurahkan kepada kita melalui Roh Kudus. Dan inilah yang sungguh melimpah dan kita tunjukkan kepada dunia ini. Dari sini sangat jelas, kita tidak akan pernah bisa memberi dari apa yang tidak kita miliki. Tapi ketika kita telah memiliki kepenuhan di dalam Kristus, kita dicurahkan oleh Tuhan melalui kasih-Nya yang melimpah-limpah dalam Roh Kudus-Nya dalam diri kita. Inilah yang melimpah kepada orang lain, kepada sesama manusia, kepada kehidupan luar kemanapun kita berada, bekerja, berkarya, dimanapun kita sedang hidup di dunia ini. Coba kita bayangkan ketika semua orang percaya, pengikut Kristus yang sudah berjumlah miliar di dunia ini, sungguh-sungguh hari ini memutuskan mengalami Kristus sungguh nyata berkuasa dalam kehidupan kita semua. Menerima Kristus sungguh-sungguh memenuhi kehidupan kita, semua orang percaya di dunia ini.
Sehingga Kristus mencurahkan kasih-Nya kepada semua orang percaya yang ada di dunia ini melalui Roh Kudus-Nya. Sehingga Roh Kudus sungguh bekerja pada semua orang percaya yang ada di dunia ini. Jika ini boleh terjadi, betapa luar biasa kasih melimpah di dunia ini. Sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan jemaat mula-mula, dari jumlah mereka masih sedikit. Saat ini orang percaya adalah dalam jumlah miliar. Ketika semua orang percaya saat ini mengalami Kristus, berkomitmen mengalami Kristus sungguh-sungguh nyata berkuasa dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan kita dicurahkan oleh Tuhan kasih-Nya melalui Roh Kudus. Dan itu akan melimpah menjadi kasih dan kebaikan di dunia ini. Orang-orang percaya menjadi bangkit, menjadi kasih, menjadi kebaikan di dunia ini. Tidak lagi terus menggenggam, kemudian terus mengumpulkan dari apa yang ditawarkan oleh dunia ini, harta kekayaan dan uang yang sama dengan itu. Tetapi dengan pimpinan Roh Kudus, ketika orang-orang percaya semua mau menerima Kristus, berkomitmen mengalami Kristus sungguh nyata berkuasa dalam hidupnya, maka Kristus akan memimpin kita melalui Roh Kudus-Nya yang ada, yang mau kita izinkan menuntun kehidupan kita, sehingga kita sungguh-sungguh meniru, meneladani apa yang telah diteladankan oleh Kristus menjadi kasih di dunia ini. Meniru dari apa yang telah ditunjukkan oleh jemaat mula-mula. Cobalah bayangkan, dunia ini akan menjadi tempat setiap orang-orang percaya, di mana dia menjadi kebaikan di dunia ini, di mana dia menjadi kasih di dunia ini, di mana dia menjadi terang dan menjadi garam di dunia ini, di mana dia menjadi saksi Kristus yang sungguh-sungguh bersaksi. Dia menjadi lilin-lilin kecil dimanapun orang-orang percaya hari ini berdiri, berada di seluruh pijakan dunia ini. Maka dunia ini akan melihat bahwa Kristus sungguh nyata kita tunjukkan melalui seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di dunia ini. Inilah sesungguhnya yang menjadi kerinduan daripada Tuhan, supaya setiap orang percaya, orang Kristen, sungguh-sungguh menetap di dalam Kristus, mengalami Kristus sungguh nyata berkuasa di dalam hidupnya, mengalami Kristus, mengalami kepenuhan di dalam Kristus melalui kasih-Nya, damai sejahtera, sukacita, panjang sabar, kebaikan, keadilan, kelemah lembutan, kemurahan hati, semuanya Tuhan memberikan kita orang-orang percaya kehidupan baru dalam hidup baru yang ini, dalam pimpinan Roh, dalam kebaikan, dalam kasih-Nya Tuhan. Bukankah ini indah sekali? Bukankah ini sungguh adalah kehidupan yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya, kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Melalui kematian-Nya Dia menyerahkan hidupnya supaya kita menjadi kasih dan kebaikan di dunia ini, supaya kita menjadi terang dan menjadi garam di dunia ini, sebagai perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini, sebagai duplikatnya Tuhan di dunia ini, menjadi kasih dan kebaikan di dunia ini. Ini adalah menjadi doa-doa kita, supaya semua orang percaya, mau menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh. Tuhan berkuasa dan hidup, mau menetap di dalam Kristus, mau menetap di dalam kasih Kristus, mau dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita pribadi lepas pribadi, sehingga kita sungguh-sungguh dalam setiap perjalanan kehidupan kita di dunia ini semata hanya untuk
menjadi kemuliaan nama Tuhan. Semata kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh menjadi kesukaan bagi Tuhan. Semua perjalanan kita, karakter kita, perilaku kita, kehidupan kita menjadi kesukaannya Tuhan. Semuanya semata hanya dalam rangka untuk membesarkan nama Tuhan kita yang sungguh hidup dalam kehidupan kita di dunia ini. Mari kita mulai dari diri kita pribadi lepas pribadi. Menjadi Kristen yang berkomitmen mengalami Kristus sungguh-sungguh nyata berkuasa dalam kehidupan kita. Dan kita mengalami kepenuhan di dalam Kristus, di dalam kasih-Nya, di dalam damai sejahtera, sukacita, panjang sabar, pengendalian diri, dan lain sebagainya. Dan inilah yang kita bawa kemanapun kita pergi dan berhenti, dimanapun kita berkarya dan bekerja. Teladanilah apa yang telah dilakukan Yesus Kristus, di mana selama Yesus melakukan pelayanan di dunia ini, ketika dia sedang berjalan, kemudian dia akan berhenti ketika ada orang yang membutuhkan. Dia akan berhenti melakukan kebaikan dan berbagi kasih. Dan inilah sesungguhnya yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus, sebagai duplikatnya Kristus. Ketika kita sedang berangkat dari rumah kita, berjalan, kemudian kita berhenti ketika ada orang yang diinginkan oleh Tuhan, kita pedulikan, kita tolong, kita bantu. Kita bagi kasih dari kelimpahan kasih yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita pribadi, lepas pribadi. Yang memperlengkapi kita adalah Tuhan melalui kepenuhan kasih yang dicurahkan kepada kita melalui Roh-Nya yang sudah ada di dalam diri kita. Kita hanya dipakai Tuhan untuk mengerjakan, menyelesaikan tugasnya di dunia ini, untuk menjadi kebaikan dan untuk menjadi kasih di dunia ini. Jadi bukan mengandalkan kemanusiaan dan pikiran dan kemanusiaan kita. Tapi ketika kita menerima Kristus, kita sungguh-sungguh berkomitmen mengalami Kristus sungguh nyata dalam hidup kita melalui Roh Kudus-Nya. Dialah yang memperlengkapi kita dalam segala hal, dalam kehidupan kita sebagai kasih dan sebagai kebaikan di dunia ini. Yang menjadi soal adalah kesediaan kita, kemauan kita. Karena sejatinya yang menyediakan dan memperlengkapinya semuanya dalam hidup kasih kita, dalam hidup kita sebagai kebaikan di dunia adalah Dia, Tuhan kita, Sang Pemilik kasih itu, Sang Pemilik kebaikan itu. Kita hanya sedang diutusnya di dunia ini untuk melanjutkan karyanya di dunia ini, supaya kita menjadi duta kasih, menjadi duta kebaikan di dunia ini. Oleh sebab itu, kita harus sungguh-sungguh hidup baru di dalam Tuhan, di dalam Roh, di dalam Kristus, sehingga kita mengalami kepenuhan kasih karunia di dalam Tuhan, dan inilah yang melimpah kepada orang lain. Kita bagikan kepada orang lain, sehingga hidup kita sungguh-sungguh dituntun, dibimbing, dipimpin oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya menjadi kasih, menjadi kebaikan di dunia ini. Tugas kita adalah mau menerima Kristus, mengalami Kristus, beriman percaya kepada Kristus, hidup dalam firman Injil Kristus, dan Kristus sungguh berkuasa dalam hidup kita. Dan Kristuslah sungguh-sungguh yang bekerja melalui diri kita pribadi lepas pribadi.
Jika kita sungguh-sungguh mengalami kepenuhan di dalam Kristus, di dalam kasih-Nya, tidak ada lagi bagi kita untuk membuat alasan bahwa saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Saya tidak memiliki ini dan itu untuk saya bagikan untuk kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan tersebut. Bukan. Kita hanya diinginkan oleh Tuhan untuk terus mengalami Tuhan dalam hidup kita. Mengizinkan Tuhan sungguh berkuasa melalui Roh Kudus-Nya dalam diri kita, sehingga kita sungguh-sungguh hidup baru di dalam kehidupan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bukan kedagingan kita lagi yang memimpin kehidupan kita, dan bukan keinginan-keinginan daging kita lagi yang menjadi tujuan-tujuan dan fokus perjalanan kehidupan kita di dunia ini, tapi semata kita sedang dipakai oleh Tuhan menjadi dutanya, menjadi dirinya di dunia ini, menjadi kasih, menjadi kebaikan di dunia ini. Jemaat mula-mula telah membuktikannya dan mereka berhasil. Dan kita juga, jika kita sungguh-sungguh meneladani seperti yang telah dilakukan, dialami oleh jemaat mula-mula, kita juga boleh dan diizinkan Tuhan berhasil sebagaimana jemaat mula-mula telah mengalami lebih dahulu dan mereka berhasil. Mereka menjadi kasih, mereka menjadi kebaikan. Mereka dengan rela dan tulus menjadi kasih dan kebaikan bagi sesamanya manusia. Mereka saling membantu, saling menolong, saling peduli, saling memberi hidup mereka pribadi lepas pribadi, semua saling berlomba untuk menjadi kehidupan, untuk menjadi kebaikan, untuk menjadi kasih di dunia ini. Tidak ada pun dari antara mereka yang mengatakan bahwa miliknya adalah miliknya sendiri, tapi mereka memiliki secara bersama-sama. Mereka hidup sehati dan sejiwa dalam komunitas, dalam tubuh Kristus. Mereka menjadi saling membutuhkan, saling terikat melalui energi yang sama dalam pimpinan Roh Kudus yang ada dalam diri mereka masing-masing. Inilah yang harus kita hidupi supaya Injil berhasil melalui kehidupan kita di dunia ini, melalui pemberitaan Injil yang menjadi tugas kita masing-masing, karena kita adalah pelayan penuh waktu untuk mengabarkan kabar baik Injil Kristus di dunia ini tanpa terkecuali. Alami Kristus sungguh nyata, hidup dalam seluruh kehidupan kita, dalam keseharian kita, 24 jam satu hari. Bukan diri kita lagi yang memimpin kehidupan kita, tapi sungguh Kristus melalui Roh-Nya yang memimpin kita terus berjalan di jalan kebenaran, di jalan kebaikan, di jalan kasih, dalam hidup baru yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui kematiannya, melalui kebangkitannya dari kematian. Sebab sesungguhnya itulah hidup itu. Sehingga perjalanan kita adalah perjalanan yang sungguh-sungguh mengukir kehidupan dan menuju kehidupan yang telah dipersiapkan oleh Allah bagi setiap orang yang sungguh-sungguh hidup menjadi kasih dan kebaikan di dunia ini melalui iman percaya kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadilah menjadi peniru kasih, duplikat Kristus menjadi kasih dan kebaikan di dunia ini. Selagi kita masih punya kesempatan, selagi kita masih hidup di dunia ini, Tuhan memberikan kita kekuatan, memenuhkan kita dalam kasih-Nya, sehingga kita sungguh-sungguh dengan kaki yang rela dan ikhlas tulus dalam kebenaran Tuhan, terus bangkit, berdiri dan berjalan, menjadi kasih, menjadi kebaikan, menjadi garam dan terang dunia, sampai titik perhentian hidup kita dari dunia ini. Tuhan beserta kita.
Amin.